Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kesempatan hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar di mata pelajaran basis data. Oke, ya, adapun yang akan kita pelajari hari ini yaitu kompetensi dasarnya mengevaluasi pengamanan sistem basis data dan merevisi sistem pengamanan basis data. Adapun yang ingin saya capai, tujuan yang ingin saya capai bersama kalian ada 6, tapi yang akan dicapai pada kesempatan hari ini yang 3 poin ini yaitu memahami pentingnya keamanan basis data, mengelompokkan keamanan basis data, dan menguraikan penyalahgunaan basis data. Yang 3 terakhirnya itu nanti di kesempatan berikutnya. Oke ya anak-anakku, kita langsung lanjut saja. Ya, materi kita di kesempatannya itu tentang sistem keamanan basis data. Sebelumnya saya ingatkan kemarin kita sudah belajar tentang pengendalian server yaitu dengan memanfaatkan user untuk user account untuk login. Sekarang kita akan membahas tentang sistem keamanannya. Yang pertama yaitu tentang pengertian. Oke, jadi pengertian dari sistem keamanan basis data itu yaitu suatu cara, berarti ini cara ya, suatu cara untuk melindungi basis data itu sendiri dari ancaman baik yang sengaja maupun tidak yang mencakup software, hardware, dan data itu sendiri. Oke, kemudian tujuan dari diadakannya sistem keamanan basis data ini yaitu yang pertama kerahasiaan. Jadi diharapkan data yang ada di dalam basis data masih terjamin kerahasiaannya. Tidak ada yang seenak mau mengambil data-data tersebut secara tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu integritas, di mana data diharapkan masih bersifat benar, akurat, dan tidak rusak. Oke, yang berikut yaitu ketersediaan, di mana semua data-data yang diinginkan atau yang diperlukan oleh manajer itu ada di dalam basis data atau yang diperlukan oleh kepala sekolah ada di dalam basis data. Jadi ketersediaannya ini ada. Oke. Yang berikut yaitu kelompok atau pengelompokan atau jenis dari sistem keamanan basis data itu sendiri yaitu yang pertama pencurian dan penipuan. Nah, eh, marak terjadi ya pencurian data seperti yang pencurian data-data di WA kemudian dimanfaatkan untuk penipuan. Pencurian data-data FB dimanfaatkan untuk penipuan, ada yang minta dikirim uang dan sebagainya. Itu pernah, itu bahkan sudah terjadi di kita. Yang berikut yaitu hilangnya kerahasiaan. Tadi ya sudah dijelaskan bahwa data itu harus sifatnya rahasia, tidak ada yang seenaknya mau ambil data semau sendiri. Yang berikut yaitu hilangnya integritas atau hilangnya kebenaran atau keakuratan data atau terjadinya data yang rusak. Yang berikut yaitu hilangnya ketersediaan, berarti tidak ada data yang tersedia untuk diakses oleh pimpinan. Oke, yang berikut yaitu tentang penyalahgunaan sistem keamanan basis data itu sendiri. Nah, penyalahgunaan ini dibagi menjadi dua, yaitu secara tidak sengaja dan secara sengaja. Yang tidak sengaja itu meliputi kerusakan selama proses transaksi, misalkan terjadi lampu pas ada transaksi terjadi lampu padam atau sebagainya, hal-hal yang tidak kita ketahui itu bisa menyebabkan kerusakan pada data itu sendiri. Kemudian logika error, nah, terjadinya logika atau sintaks yang error yang menyebabkan data tidak data-data kita tumpang tindih atau rusak atau terjadi kesalahan dari inputan data. Kemudian yang ketiga yaitu anomali basis data. Nah, anomali ini adalah kejadian yang luar biasa atau kejadian yang tidak biasa, yang tidak pernah terjadi tapi tiba-tiba terjadi. Itu kemungkinannya itu kecil ya. Yang berikut yaitu penyalahgunaan secara sengaja, itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di mana mereka seenaknya mengambil, kemudian mengubah dan bahkan menghapus data yang dibutuhkan. Oke, jadi itu untuk penyalahgunaan
Saya rasa semua materi ini sudah tercover di sini ya secara garis besarnya. Tiba saatnya kita ke kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan materi di kesempatan ini yaitu sistem keamanan data ini penting dilakukan untuk melindungi data dari ancaman internal dari dalam dan eksternal dari luar, baik sengaja maupun tidak sengaja, agar kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data tetap dalam kondisi aman. Jadi itu ya kesimpulan dari materi kita. Semoga kalian bisa memahaminya. Sekarang tiba kita di tugas. Ya, seperti biasa setiap pertemuan saya memberi tugas bukan berarti menyiksa kalian, tapi untuk agar kalian bisa mendalami materi. Materi yang saya berikan hari ini, yang saya sampaikan, saya paparkan itu hanya ada sekitar 25 sampai 35% saja. Nah, dengan mengerjakan tugas, maka materi itu akan tersampaikan ke kamu menjadi 100%. Dan itu harapan saya. Jadi, tolong kerjakan tugas dengan eh, secepatnya, sebaik-baiknya. Kemudian, tugas ini saya bacakan ya, berdasarkan informasi yang kamu peroleh, analisislah cara melindungi basis data agar data tetap tersimpan dan terjaga dengan baik. Jadi kamu diminta untuk menganalisa cara melindungi basis data. Bagaimana cara kamu agar melindungi basis data itu? Supaya data-data yang tersimpan itu terjaga dengan baik. Jadi caramu ya. Kalau sudah selesai silakan kirim di Classroom, kemudian jangan lupa di subscribe, kemudian kamu komen supaya saya bisa lihat siapa saja yang sudah menonton video ini. Oke ya, selamat bekerja dan tetap semangat. Saya rasa cukup dari saya. Semoga kamu paham, dan kalaupun ada hal-hal yang masih kurang dipahami, kamu bisa komunikasikan dengan saya di Classroom, bisa juga di WA Group. Nanti akan saya jelaskan kembali kalau misalkan ada yang belum paham. Jadi eh, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas segala atensimu, terima kasih atas kepedulianmu, terima kasih atas keaktifanmu, dan semoga kamu tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar dan terus belajar dan jangan lupa kerja. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.